Artinya satu perempuan dan satu anak-anak ini mau ditukar berapa? Kata Nabi SAW, setiap jiwa 4 ekor unta. Dia bilang baiklah, negosiasi. Akhirnya ditukarlah dengan unta-unta. Sampai akhirnya kembalilah seluruh wanita dan anak-anak dari suku Hawazim, gitu kan. Lalu mereka kembali membawa itu, tapi harta mereka sudah menjadi milik muslimin. Dan ini tentu sudah kita panjang lebar jelaskan historinya pada pertemuan sebelumnya. Tapi ini pelajarannya yang kita ambil, adanya ghanimah. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya telah diberikan kepadaku 6 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya adalah dihalalkan bagiku ghanimah. Jadi harta rampasan perang. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat yang lain kalau kalau zaman dulu, di zaman Nabi-Nabi terlebih dahulu, kalau mereka berperang, maka akan dikumpulkan ghanimah, lalu Nabi tersebut berdoa, lalu datanglah petir dari langit menyambar ghanimah tersebut, karena haram bagi mereka, dan telah terhalalkan untukku dan umatku. Jadi ini semua pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Pelajaran selanjutnya yang ketujuh adalah, ya, belum diizinkannya Nabi SAW membebaskan kota Taif, dan ini menandakan kemenangan full memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, terus menang muslimin di lembah Hunain, rupanya pasukan orang-orang musyrik ini larinya ke kota Taif, dan kota Taif sempat dikepung oleh Nabi SAW. Itu juga dikepung puluhan hari, sampai Nabi SAW suruh tancapin anak-anak panah dan tombak-tombak ke tanah, sehingga menjadi penghalang jalan orang-orang dari kota Taif tidak bisa lari keluar. Tapi rupanya mereka punya perbekalan makanan banyak di dalam. Akhirnya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran kalau Allah belum mengizinkan untuk membuka kota Taif, maka Nabi SAW pun pulang. Ada sahabat yang sempat semangat karena waktu di lembah Hunain mereka lari, sekarang mereka kembali lagi. Ya Rasulullah, izinkan kami menyerang. Kata Nabi SAW, percuma, Allah belum izinkan, sudah turun ayat, jangan, tidak usah diserang. Tapi mereka tetap saja mengatakan, coba ya Rasulullah, kami ingin dapat. Nabi bilang silakan, tapi tidak akan bisa tembus. Dan betul, mereka coba menyerang berapa kali kota Taif atau benteng Taif, mereka tidak berhasil. Sampai akhirnya mereka semuanya pulang. Dan terakhir itu adalah bagaimana Umar bin Khattab bertengkar mulut dengan satu orang pimpinan Taif. Dia dari atas benteng, Umar bin Khattab dari bawah. Ini pimpinan Taif tersebut mengatakan, kalian percuma, ya, walaupun kalian mengepung kami sekian tahun, tidak akan bisa menembus benteng kami. Kalian tidak punya kekuatan apalah, dicaci maki muslimin. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kami akan tinggal di sini walaupun sekian tahun. Ya, kalian hanya seperti biawak yang tahu sembunyi di lubangnya. Nah, mendengar statement tersebut, rupanya Abu Bakar mendengar Nabi SAW mengatakan telah turun wahyu melarang kita. Ini nggak bisa dibuka Taif. Maka Abu Bakar pun datang kepada Umar mengatakan, hai Umar, berhentilah dari perdebatanmu itu karena sudah turun wahyu, kita disuruh pulang. Lalu kata Umar, apakah ini engkau dengar dari Nabi SAW? Kata Abu Bakar, iya. Maka Umar pun akhirnya memberhentikan dan pulang bersama kaum muslimin. Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian, dan tentu saja sejarah tidak akan pernah bisa didustakan. Gitu kan? Kemenangan muslimin sudah kelihatan depan mata dan akan terjadi bila kita kembali kepada agama kita. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke perang Tabuk. Tepatnya terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah pulang dari perang Hunain, tiba di Madinah alaihissalam, beliau pun ingin menunjukkan kekuatan Islam dan kejayaan Islam serta menyebarluaskan agama Allah ini. Jadi Jazirah Arab sudah dianggap selesai. Khaybar sudah takluk, Yahudi sudah kalah, Mekah juga sudah takluk. Ini dua kekuatan Jazirah Arab pada saat itu yang berkuasa. Ditaklukkan, maka Nabi SAW menganggap sudah selesai. Maka Nabi SAW setelah itu menerima utusan-utusan para suku Arab, dan mereka semuanya banyak yang masuk Islam. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu menyusun pasukan. Jadi kita lihat ya, bagaimana baginda Nabi SAW sangat memuliakan jihad ini. Seperti tidak ada waktu untuk istirahat. Baru pulang jihad, jihad lagi, pulang jihad, jihad lagi gitu. Karena memang saat itu ekspansi Islam. Bagaimana diekspansi Islam ke seluruh muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjelaskan, beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW pada saat itu mengiklankan lagi akan menyerang Tabuk. Dan Tabuk ini teman-teman sekalian, lokasi yang cukup jauh dari Madinah. Ya. Dari Madinah mungkin sekarang jaraknya ke Khaybar mungkin sekitar 300-500 kilo lah. Kalau saya tidak salah sekitar begitu. Yang jelas wilayah namanya Tabuk, dan sekarang masuk
di dalam negara Saudi. Nah dulu ini dikuasai oleh Romawi. Jadi ini benteng Romawi yang ada di Jazirah Arab. Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan muslimin. Dan ada dua peperangan Nabi SAW yang beliau juga iklankan resmi. Selama ini Nabi SAW kalau berperang enggak diiklankan resmi. Nabi cuma bilang kita akan jihad, ikutlah. Maka semua sahabat siap-siap. Sahabat juga termasuk orang-orang yang sangat patuh dengan Nabi SAW. Dijelasin mau kemana, ya sudah. Enggak dijelasin mereka diam. Mereka ikut saja dengan pasukan. Nabi suruh ke kanan, ke kiri, ikut saja. Tapi ada dua peperangan Nabi SAW diiklankan terang-terangan. Perang Khaybar waktu menyerang benteng Yahudi, karena Nabi SAW sudah dijanjikan kemenangan. Dan yang kedua adalah perang Tabuk ini. Ini juga diiklankan resmi oleh Nabi SAW. Tentu ada sebabnya ya. Kalau perang Khaybar untuk menunjukkan bahwasanya Yahudi akan kalah. Dan ayat Al-Quran telah turun. Kalau perang Tabuk karena jaraknya yang sangat jauh. Pada saat itu dan butuh memang pengorbanan kaum muslimin ya. Agar mereka mempersiapkan diri. Baik, perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jihad yang dikumandangkan oleh Nabi SAW di perang Tabuk ini wajib untuk semua laki-laki muslim. Sebelumnya ada peperangan yang Nabi SAW kasih pilihan. Ada yang dikasih udur, tapi di perang Tabuk ini wajib semuanya ikut. Maka tidak ada udur ini untuk tidak maksudnya harus ada udur syar'i yang betul-betul baru bisa. Orang buta matanya, Al-Quran dikatakan itu ada orang pincang, ya. Orang yang betul-betul udzur tidak bisa sanggi sama sekali. Ya, para kaum wanita, orang tua dan seterusnya. Ini mungkin anak-anak kecil. Tapi yang lain ini nggak bisa lagi. Wajib. Perang Tabuk ini teman-teman diberikan nama juga dengan perang usrah atau perang yang sulit. Ya. Kenapa dikatakan usr? Ini sulit karena memang dia dilakukan di musim panas, puncak musim panas. Ya. Ini lawannya perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Parit ya, atau perang Ahzab itu terjadi di puncak musim dingin. Tapi ini di puncak musim panas. Dan di musim panas ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Kalau makin panas maka buah kurma makin bagus kualitasnya. Jadi kalau antum pas lagi umroh atau lagi haji pas puncak musim panas itu buah kurma paling bagus kualitasnya. Dan ada kurma-kurma yang keluar mungkin tidak keluar di selain musim-musim panas itu. Jadi kualitasnya sangat bagus. Nah kebetulan pendapatan muslimin atau penduduk Madinah secara khusus itu, atau Jazirah Arab makan secara umum itu dari kurma. Ini musim panas puncak dan tepatnya beberapa hari lagi akan panen kurma. Jadi akan panen dan panen ini berarti akan panen makanan, akan penuh gudang-gudang persiapan makanan mereka dan juga akan kaya karena akan dijual. Dan kurma ini termasuk buah yang bisa bertahan lama sampai setahun, 2 tahun, nggak rusak kalau kurma-kurma kering, gitu kan. Maka ini keuntungan yang sangat besar. Tapi subhanallah, justru cobaan Allah datang di situ. Disuruh mereka jihad dan wajib di musim panas, lagi panas sekali. Orang kalau pergi perang bukan kayak kita sekarang pergi taklim, pakai baju kaos, kain kaos maksud saya, pakai kain yang tipis, kita santai saja. Tapi pergi perang pakai baju besi, tebal, pakai topi besi panas gitu. Ini musim panas. Tambah lagi mereka semua adalah pedagang, petani kebun, ya petani kurma, baik pemilik ataupun petaninya sendiri, baik dia pemilik kebunnya atau petaninya, pekerjanya. Dan mereka akan panen sebentar lagi, disuruh jihad. Istri-istri mereka nggak ada yang bisa cabut naik ke atas pohon turunin buah kurma. Ini berarti kalau tidak diambil matang di pohon bisa rusak. Jatuh pun dipungut, maka mereka mungkin tidak tahu sortir. Ini kerjanya laki-laki semuanya. Tapi subhanallah pada saat itu memang Allah SWT datangkan cobaannya. Ini sudah puncak mendekati meninggalnya Nabi SAW. Ya, ini terjadi tahun 9 Hijriah. Nabi SAW tinggal setahun saja, setahun sekian bulan itu sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka di sini puncak-puncaknya. Bagaimana Allah SWT menguji. Dan perang Tabuk ini walaupun nanti muslimin melawan Romawi saudaraku seiman, sebenarnya yang terjadi adalah perang antara muslimin dengan kaum munafikin. Di sini nanti kita lihat bagaimana perang Tabuk ini membongkar kedok orang-orang munafik. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana di tengah-tengah kita, di zaman sekarang pun atau di zaman yang akan datang pun munafik akan selalu ada. Dan di sini banyak sekali pembongkaran tentang kedok-kedok mereka di perang Tabuk ini. Orang-orang munafik dan orang-orang badui yang masih lemah imannya,
mereka pada berdatangan kepada Nabi SAW. Karena jihad wajib sekarang, nggak ada lagi udzur, kecuali dia sakit kah betul-betul, ada udzur syar'inya. Kalau enggak boleh. Maka mereka mencari-cari alasan agar bisa tidak ikut jihad. Salah satu ya ada di antara mereka yang pertama sekali meminta izin agar tidak jihad, seorang munafik namanya Al-Ja'd bin Qais. Nama ini kalau teman-teman review kembali, bukan nama yang asing. Waktu kesepakatan Hudaybiyah terjadi antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah, ada 1.400 orang sahabat. Ya, tepatnya ahli sejarah mengatakan 1.400 dengan Nabi SAW, maka sahabat 1.399. Semuanya Nabi SAW jamin masuk surga kecuali satu orang. Ya, karena mereka semuanya datang membaiat Nabi di bawah pohon. Ya Rasulullah, saya hidup mati untuk agama Islam, gitu kan? Disuruh perang ya iya, suruh pulang ya iya, gitu kan? Pada saat itu bisa serang Mekah, bisa pulang ke Madinah. Setelah 1.397 sahabat semuanya membaiat Nabi dan bersalaman, ada sahabat Uthman bin Affan lagi di Mekah ditahan oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan sambil mengatakan ini tangannya Uthman. Jadi sudah 1.398 sahabat. Karena jumlah mereka 1.399, yang satu ini rupanya munafik. Itulah Al-Ja'd bin Qais ini. Dia berusaha sembunyi-sembunyi di belakang unta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam statement yang masyhur, tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Nah itu Al-Ja'd bin Qais ini. Dia yang di situ. Subhanallah, dia sudah tahu, dia dengar hadis ini. Gara-gara dia munafik, kemudian dia tidak mau membaiat pada saat itu, tidak dijamin surga baginya. Di perang ini kembali lagi dia dengan kemunafikannya. Dia orang yang paling pertama minta izin dengan Nabi SAW. Dan statementnya nggak masuk di akal. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda akan menuju ke wilayah Romawi. Dan tidak ada satupun bangsa Arab yang tidak mengenal bagaimana aku sangat mudah terkena fitnah wanita. Jadi dia buka kedoknya kalau dia ini, ya apalah bahasa kita sekarang, playboy. Tidak ada satupun orang bangsa Arab yang tidak kenal saya, ya yang mudah kena fitnah wanita, gitu kan. Dan saya takut kena fitnahnya wanita orang Romawi. Ya. Wanita bule ini saya takut kena fitnah. Seperti itulah bahasanya dia. Maka izinkan saya Rasulullah, saya enggak mau ikut jihad. Alasannya gara-gara takut kena fitnah wanita. Orang pergi jihad bukan mau lihat perempuan, gitu kan? Tapi subhanallah dia bahasanya begitu. Nabi SAW akhirnya mengizinkan dia, tapi ada alasan. Ya, Nabi SAW ada alasan mengizinkan. Pertama, Nabi SAW menganggap orang ini sudah dikenal munafik. Dia pun ikut tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat nanti buat dia. Kasus waktu 300 orang ikut di perang Uhud, kalau masih ingat. Tadi kan jumlahnya muslimin 1.000. 700 orang mukmin, 300 orang munafik. Buat masalah mereka. Begitu pergi ke Uhud, mereka pulang tuh 300. Dan mereka sebarin berita, untuk apa kita melawan? Lebih baik kita dalam benteng. Seperti itulah. Nanti kita lihat juga di perang Tabuk, mereka buat begitu tuh. Menahan-nahan pasukan muslimin untuk berperang. Dari sisi lain, Nabi SAW berijtihad. Ya, berijtihad, mungkin orang ini punya udzur, ya sudahlah, ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana ayat mengingatkan masalah itu ya. Nanti kita akan banyak membaca surah At-Taubah pada kesempatan ini insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala membongkar atau membuka kebohongan Al-Ja'd bin Qais ini dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 49. Surah nomor 9 ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu